Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar tentang koordinat kartesius, yaitu melanjutkan materi memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ada 3 kedudukan. Yang pertama adalah sebuah garis sejajar dengan sumbu X. Perhatikan, kita ingat kembali materi yang kemarin. Ini misalnya sumbu Y, kemudian yang ini misalnya sumbu X. Posisi sebuah garis yang sejajar dengan sumbu X ditunjukkan oleh garis yang berwarna biru ini. Garis yang berwarna biru ini akan sejajar dengan sumbu X jika setiap titik yang ada pada garis berwarna biru ini semuanya berjarak sama terhadap sumbu X. Jadi misalnya posisi sebuah titik terhadap garis atau terhadap sumbu X ini adalah jaraknya 3 misalnya. Maka semua titik di sini jaraknya 3 semuanya. Maka posisi garis yang berwarna biru ini adalah sejajar dengan sumbu X. Jika sebuah garis sejajar dengan sumbu X, maka akibatnya garis tersebut akan tegak lurus dengan sumbu Y. Jadi garis yang berwarna biru ini tegak lurus terhadap sumbu Y. Yang kedua, sejajar dengan sumbu Y. Kedudukan sebuah garis dikatakan sejajar dengan sumbu Y. Perhatikan salah satu garis yang sejajar dengan sumbu Y ini, yaitu garis yang berwarna merah ini. Sebuah garis sejajar dengan sumbu Y jika jarak setiap titik pada garis yang berwarna merah ini jaraknya selalu sama terhadap sumbu Y. Misalkan ini jaraknya adalah 3 satuan, maka semua titik di sini jaraknya adalah 3 satuan semua. Maka garis yang berwarna merah ini dikatakan sejajar dengan sumbu Y. Jika garis yang berwarna merah ini sejajar dengan sumbu Y, maka sudah barang tentu garis yang berwarna merah ini akan tegak lurus dengan sumbu X. Jadi sebuah garis jika sejajar dengan sumbu Y, maka akibatnya garis tersebut tegak lurus dengan sumbu X ini. Kemudian kedudukan yang ketiga adalah garis yang tidak sejajar dengan sumbu X dan juga tidak sejajar dengan sumbu Y. Kondisinya seperti garis yang berwarna hijau ini. Garis yang berwarna hijau ini tidak sejajar dengan sumbu X dan juga tidak sejajar dengan sumbu Y. Selanjutnya sekarang perhatikan contoh 2.3 pada buku siswa. Diketahui titik A 3,2, kemudian titik B 3,-6 dan titik C -5,2. Pertanyaan yang pertama, jika dibuat garis melalui titik A dan titik B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y? Maka agar kita tahu kondisi atau kedudukan garis tersebut, kita buat dulu sumbu X, sumbu Y seperti ini. Ini sumbu Y-nya, yang ini sumbu X-nya. Selanjutnya kita tentukan koordinat titik A. Letaknya di mana? A 3,2, berarti ini X-nya 3 dan Y-nya 2. Cari sumbu X angka 3 di sini, kemudian Y-nya 2 berarti di sini. Nah, ini adalah letak titik 3,2, yaitu titik A. Selanjutnya kita tentukan titik B 3,-6, berarti X-nya 3, Y-nya -6. Cari sumbu X angka 3 di sini. Y-nya -6 berarti turun ke bawah sini sampai menuju ke angka -6. Ini adalah letak titik
B, yaitu 3, -6. Selanjutnya kita tentukan sekalian letak titik C, -5, ini X-nya, Y-nya adalah 2. Cari sumbu X angka -5 di sini, Y-nya 2 berarti naik sampai angka 2 ini. Ini adalah titik C, -5,2. Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan yang A, titik A dan B kita hubungkan. Ini titik A, ini titik B kita hubungkan. Karena garis itu bisa dibuat melalui paling sedikit 2 titik. Jadi sebuah garis loh ya, bisa dibuat melalui paling sedikit 2 titik. Ini ada titik A, ada titik B, kita hubungkan, maka akan terbentuk sebuah garis. Lah sekarang pertanyaannya, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Ingat, garis yang melalui titik A dan titik B ini berjarak sama terhadap sumbu Y. Ini jaraknya sama, 3 satuan. Semuanya berjarak 3 satuan, ini juga 3 satuan. Berarti garis yang dibuat melalui titik A dan B ini terhadap sumbu Y kedudukannya adalah sejajar. Jadi dengan sumbu Y ini kedudukannya adalah sejajar. Bagaimana dengan sumbu X? Ini sumbu X-nya. Kemudian yang merah ini garis melalui titik AB, kedudukannya adalah sumbu X dan garis yang melalui titik AB ini adalah saling tegak lurus. Jadi di sini saling tegak lurus. Selanjutnya pertanyaan yang B, jika dibuat garis melalui titik A dan C, berarti titik A dan titik C kita hubungkan. Nah, seperti ini jadinya. Titik A dan C dihubungkan, yaitu garis yang berwarna biru ini kita hubungkan. Bagaimana kedudukannya terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y? Sekarang kita pelajari terhadap sumbu X. Ingat bahwa garis yang berwarna biru ini jaraknya terhadap sumbu X selalu sama, yaitu 2 satuan. Ini jaraknya juga 2 satuan. Semua titik yang berada pada garis yang berwarna biru ini jaraknya terhadap sumbu X sama. Berarti garis yang dibuat melalui titik A dan C ini kedudukannya terhadap sumbu X adalah sejajar. Berarti dengan sumbu X kedudukannya adalah sejajar. Kemudian bagaimana kedudukan dengan sumbu Y? Garis yang berwarna biru ini dengan sumbu Y ini sumbu Y, bisa kita amati bahwa kedudukan antara garis yang dibuat melalui A dan C dengan sumbu Y ini adalah saling tegak lurus. Berarti di sini saling tegak lurus. Kemudian pertanyaan yang C, jika dibuat garis melalui titik B dan titik C, berarti titik B dan titik C ini kita hubungkan. Berarti kita hubungkan aja titik B ke titik C. Nah, ini garis yang berwarna hijau ini. Garis yang berwarna hijau ini berdasarkan pengalaman kita sebelumnya sudah barang tentu hubungan antara garis yang berwarna hijau ini dengan sumbu X tidak sejajar dan juga tidak tegak lurus. Kemudian dengan sumbu Y juga begitu, tidak sejajar dan tidak tegak lurus. Berarti di sini bisa kita simpulkan tidak sejajar dan tidak tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y.
Selanjutnya, untuk memantapkan pemahaman kalian tentang posisi atau kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y, sekarang kalian bisa mencoba Ayo Kita Menalar pada buku siswa halaman 62 dan 63. Silakan dicoba.